Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Maulana, absen 22 dari kelas 11 MIPA 4 dan dari sekolah SMA Negeri 1 Purwosari. Di sini saya akan menjelaskan peranan sistem imun dan imunisasi secara fisiologi pada tubuh kita. Seperti yang kita alami saat ini, situasi pandemi sekarang yang memerlukan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun yang kuat untuk mencegah virus-virus yang akan datang menyerang pada tubuh kita. Sistem imun atau sistem imunisasi adalah bisa disebut juga sistem kekebalan tubuh yang memiliki fungsi untuk menjaga tubuh kita dari virus dan bakteri yang ingin menyerang tubuh kita yang berupa penyakit-penyakit. Jadi, sistem imun ibarat adalah tentara-tentara yang ada dalam tubuh kita. Jika tentara-tentara yang ada dalam tubuh kita itu kuat, maka virus-virus dan bakteri yang akan menyerang pada tubuh kita itu dapat dicegah dan ditahan oleh tentara-tentara yang ada dalam tubuh kita. Nah, untuk memperkuat tentara-tentara yang ada di tubuh kita, maka diperlukannya makanan yang bergizi, yang bermanfaat, dan seringnya berolahraga agar tentara-tentara yang ada dalam tubuh kita itu kuat. Jadi, jangan malas-malas untuk olahraga dan memakan makanan yang sehat. Apabila tentara-tentara dalam tubuh kita itu lemah, maka tubuh kita akan mudah terserang penyakit-penyakit yang akan datang menyerang kita karena tentara-tentara kita tidak akan mampu melawan virus-virus dan bakteri yang akan menyerang semakin kuat. Lanjut. Mekanisme sistem imunisasi. Sistem imunisasi yang sudah saya jelaskan. Nah, tugas utama sistem imunisasi ini mengidentifikasi benda asing dalam tubuh, termasuk bakteri, virus, jamur, parasit, organ atau jaringan transplantasi, dan menghasilkan pertahanan tubuh untuk melawan benda asing tersebut. Pertahanan ini dikenal sebagai respon imun. Jadi, tubuh kita ini berusaha mempertahankan kita agar tidak terserang penyakit, yaitu oleh sistem imunisasi kita. Nah, dalam sistem imunisasi atau sistem kekebalan tubuh ada salah satu organ yang sangat berperan penting, yaitu limfosit atau biasa kita kenal secara umum adalah sel darah putih. Berikut adalah bagian-bagian bakteri. Bakteri memiliki beberapa bagian dalam tubuhnya, yaitu kapsul, dinding sel, plasma membran, sitoplasma ribosom, plasmid villi, flagel bakteri, nukleoid, atau DNA sirkular. Saya jelaskan, bakteri adalah mikroorganisme sel tunggal, punya inti sel yang dapat membelah diri sendiri dengan cepat, dan virus tidak dapat membelah sendiri. Mereka membutuhkan sel dan jaringan hidup dari tubuh inang atau pejamu untuk membelah atau memperbanyak diri. Di dalam tubuh kita terdapat limfosit atau sel yang secara umum kita kenal sel darah putih. Nah, tugas ini atau sel darah putih ini sangat berperan dalam sistem kekebalan tubuh kita. Dia adalah pelaku utama dalam sistem kekebalan tubuh. Limfosit dapat merangsang timbulnya antibodi untuk melawan virus dan bakteri yang akan menyerang tubuh kita. Di dalam limfosit itu dibagi menjadi dua limfosit, yaitu limfosit T cell
dan limfosit B cell. Nah, masing-masing limfosit ini memiliki peranan dan tugas utama yang berbeda-beda. Untuk limfosit T cell mampu membedakan jenis patogen dengan kemampuan berevolusi sepanjang waktu demi peningkatan kekebalan sistem tubuh yang akan terpapar patogen. Hal ini dimungkinkan karena sejumlah sel T teraktivasi menjadi sel T memori dengan kemampuan untuk berproliferasi dengan cepat untuk melawan infeksi yang mungkin terulang kembali, atau biasa kita sebut dengan atau bisa kita simpulkan sel T menyerang kuman dari dalam sel. Nah, sedangkan limfosit B cell yaitu fungsi utamanya yaitu adalah membuat antibodi melawan antigen, atau bisa kita perjelas lagi menjadi sel B menyerang kuman dari luar sel. Nah, lanjut. Dan sekarang bagaimana sih Kak sistem kekebalan tubuh ini bekerja dalam tubuh kita? Jadi prosesnya imunisasi pada tubuh ialah awal terjadinya proses reaksi imunitas, yaitu mekanisme pertahanan tubuh untuk melawan setiap benda asing masuk ke dalam tubuh, ya. Sejumlah limfosit yang disebut tadi yaitu sel T dengan sel memori segera berkembang menjadi limfosit yang mempunyai kemampuan membuat zat kekebalan yang bertahan lama. Nah, seperti telah disebutkan di atas, imunitas adalah mekanisme untuk manusia untuk melawan dan memusnahkan benda asing yang ingin menyerang tubuh, atau penyakit-penyakit yang ingin menyerang tubuh. Benda asing tersebut bisa berupa bakteri, virus, atau organ-organ yang lain yang jika seseorang tersebut terpapar oleh bakteri itu, maka orang tersebut akan mengalami kesakitan atau sakit-sakit yang biasa pada umumnya. Nah, fungsi dari imunitas ini yaitu untuk mencegah benda asing tersebut masuk ke dalam tubuh dengan mekanisme yang ada pada tubuh kita secara imunitas, yang awalnya pertama kali masuk dan dapat diatasi oleh tubuh kita, maka jika ada benda yang sama masuk lagi, maka dia secara otomatis tubuh pada diri kita ini, sel-sel kekebalan tubuh itu akan melawannya langsung, karena dalam sistem tubuh kita terdapat memori sel tadi yang terdapat pada sel T itu merekam bentuk dan jenis virus dan bakteri yang masuk itu. Jika sama, maka secara otomatis sel T akan melawan itu dan memusnahkannya. Jadi tubuh kita dapat bertahan dari virus. Baiklah, sekian. Terima kasih dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.